Ayat lain Allah dalam firman-Nya, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridu ngersakake Allah sapa Allah ayu khaffifa ing yen to ngentengake utawa gawe enteng sapa Allah angkum sang sira kabeh. Anak-anakku, sebetulnya Islam itu indah kok. Ngalor ngidul, ngulon ngitan, melek merem, itu nyandung jerimpet ganjaran. Tapi itu semua harus ngilmoni, harus diji dulu. Tidak ganjaran itu kemudian sulit yang kita bayangkan. Enggak. Ya seperti itulah. Ngalor ngidul, orang Islam itu nyandung jerimpet, ngalor ngidul, ngulon ngitan, meneng obah, melek merem, iku nyandung jerimpet ganjaran. Seperti dalam kaidah dalam kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, diparingi rantuwi alhamdulillah. Mungkin aku duwe sibuk ngurusi dunya malah lali akhirat. Alhamdulillah. Diparingi sugih, alhamdulillah aku iso awe sedekah karo ya awe zakat, aku iso haji, aku iso umroh, aku iso ini. Dalam kitab manakib, kalau orang sugih, kalau orang kaya itu sabar itu biasa. Kalau orang kaya itu syukur juga biasa. Tapi kalau orang fikir kok sabar, syukur, itu melebihi orang kaya yang sabar dan syukur. Seperti dalam manakib, al-fakirus sabirus syakiru afdolu minal kulli. Oleh karena itu, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita hadapi ini, mari kita hadapi dengan kesabaran, dengan keridhaan. Baik itu tidak dimonopoli oleh komunitas tertentu. Apalagi orang mengatakan menanggapi hadis al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu pahalanya surga. Seakan-akan surga itu bisa dibeli 35 atau 40 juta. Seakan-akan surga itu dipenuhi oleh orang-orang kaya. Tidak demikian. Tidak demikian. Surga itu malah justru beliau pernah dawuh, bahkan Nabi pernah melihatnya melewat mimpi, bahwa surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Tapi hadis ini jangan diartikan nek ngono ya fakir wae. Enggak. Karena apa? Pada waktu itu yang dihadapi Rasulullah adalah orang fakir. Sehingga setiap Rasulullah berhadapan dengan para sahabat, beliau itu selalu memberikan penyemangat, motivasi, inspirasi. Sehingga baik tidak dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketika Kanjeng Nabi menghadapi pedagang, Kanjeng Nabi dawuh, at-tajirus saduqu tahtadzil arsy ma'an nabiyyin. Pedagang jujur itu besok di surga bersama para nabi. Masya Allah. Alangkah terhormatnya pedagang ya jujur. Tapi bukan berarti mengalahkan orang yang hafal Al-Quran juga enggak. Orang yang berjuang lewat pendidikan juga tidak. Mungkin pada saat itu yang di hadapan Rasulullah adalah para bisnismen atau pedagang-pedagang itu. Ayat yang lain juga demikian. Kemudian hamilul Qur'ani, hamilul royatil Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin pada saat itu Kanjeng Nabi menghadapi acara haflah khatmul Qur'an, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah hebatnya Rasulullah
dikagumi oleh semua orang, baik itu orang Islam maupun non-Muslim. Kita sebagai umatnya bangga dan harus meniru akhlak Rasulullah seperti itu. Makanya didawuhkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang antara lain, manusia itu ada 4 kelompok. Ana sing tega larane, ora tega batine. Ana sing tega batine, ana sing ora tega larane. Ana sing tega ora tega larane, ora tega batine. Yang terakhir ana sing ora tega larane, ora tega batine. Itulah tipe seorang nabi yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan musuhnya, walaupun dengan kufar Quraisy, ora tega larane, ora tega batine. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu anak-anak harus meniru akhlak Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari sholawat kita, dari rasa bangga kita menjadi umat Muhammad. Bait seterusnya, wa kullu takhfifin ata bisyar'i muharrajun anha bi ghairi taf'i. Wa kullu takhfifin utawi sekabehane kaendengane hukum syara, ata kang tumeka apa takhfif bisyar'i kelawan syara. Kalau dalam kitabmu tahqiq yang betul fa itu wa kullu takhfifin. Kalau dalam kitab nganggo memakai qaf, la'alla shawab takhfif gitu. Mukharrajun iku ditokake anha saking iki kaidah bi ghairi taf'i kelawan tanpa ana ulama kang nolak pendapat mau. Artinya setiap kemudahan, setiap keringanan hukum syara itu keluar dari kaidah fikih di atas. Apa itu? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemasyakatan itu membuat kemudahan hukum itu, atau kemudahan hukum itu bisa kita peroleh ketika kita menghadapi masyakat itu. Wa'lam lan becik ngerti sira bi anna sababat takhfifi kelawan sak temene sebabe endenge hukum fisar'i dalam syariat Islam. Sab'atun iku ana 7 bila tauqifi kelawan tanpa kandhek. Artinya sebab-sebab keringanan hukum syariat Islam itu ada 7. Sebab-sebab keringanan hukum syariat Islam itu ada 7. Wa dzalikal ikrahu wan nisyanu wal jahlu wal usru kama abanu. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono pitu al ikrahu iku dipaksa. Di wan nisyanu lan lali, wal jahlu lan ora ngerti, wal usru lan angel, kama kaya keterangan abanu kang wis nerangake sapa para ulama ing ma. Wa safarun lan lelungan, wa maradun lan loro, wa naqsun lan kurang. Fahadhi sab'atu mongko utawi iki 7 iku fima ing dalem barang nasu, iku fima ing dalem barang nasu kang wis padha nerangake sapa para ulama ing 7 mau. Sebab-sebab keringanan hukum syara itu ada 7. Nomor 1 ikrah. Apa itu ikrah? Dipaksa. Semuanya ada orang yang memaksa. Kalau kamu milih minum arak ini atau kamu saya bunuh. Kalau kamu tidak bisa menghindari, maka di situ akhirnya kamu minum arak. Maka yang demikian itu tidak dikenakan hukum haram, karena mendapat keringanan dari haram, jadi dari dosa menjadi tidak dosa itu. Demikian juga misalkan ada perempuan yang diperkosa, tapi tidak serta-merta
orang yang dipaksa itu kemudian tidak berdosa. Kalau munculnya perzinaan itu muncul dari seorang perempuan, apakah itu pakaiannya, apakah itu karena tidak hati-hati, tengah malam keluar, kemudian sendirian, tidak ada kebutuhan, kemudian diperkosa orang. Ini tidak boleh dikatakan ikroh yang mendapat keringanan hukum, itu tidak boleh, tetap dosa. Karena munculnya perzinaan itu timbul dari dirinya seorang perempuan itu. Nomor 2 yaitu lupa. Artinya apa? Ketika awalnya, contoh misalkan makan itu sesuatu yang membatalkan puasa, tapi karena lupa, akhirnya makan yang awalnya itu membatalkan puasa, di situ tidak membatalkan puasa karena lupa tersebut. Ini pun ya tidak kok ngelali, tidak, memang lupa sesungguhnya itu. Nomor 3 al-jahlu. Al-jahlu ini jangan diartikan bodoh. Hal-hal yang meringankan hukum syariat Islam itu tidak tahu. Seperti kamu ngomong di dalam sholat, mestinya itu membatalkan sholat, tapi karena tidak tahu bahwa yang seperti itu membatalkan, maka dianggap tidak tahunya itu namanya alasan tidak membatalkan sholat tersebut. Nomor 4 yaitu al-usru, artinya sulit. Sulit. Ini contoh, misalkan kamu itu, rumah kamu itu di bawah apa itu, jalan raya. Di bawah jalan raya ada jalan, kemudian di pinggirnya itu ada jurang, kemudian ada rumah yang di bawah. Kemudian setiap hari banyak kendaraan truk yang memuat apakah itu tanah atau pasir, sehingga debunya bisa masuk ke sumur atau ke kulah, sehingga di situ tidak bisa, yang bleduk tersebut mengandung banyak teletongnya. Itu mestinya najis. Akan tapi karena saking sulitnya menjaga agar tidak bisa terkena bleduk tersebut, tidak bisa menjaganya, maka hukumnya itu tidak apa-apa, artinya tetap suci itu. Nomor 5 yaitu safar, bepergian jauh dengan syarat-syarat tertentu. Awalnya sholat zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Awalnya bulan Ramadan itu kita wajib puasa. Akan tetapi ketika bepergian jauh, di situ apa? Mendapat keringanan. Yang sholat zuhur itu yang tadinya 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Asar pun demikian. Boleh di situ 4 rakaat, boleh dilakukan 2 rakaat. Atau kedua-duanya. Artinya apa? Ya dikosor, ya dijamak. Sholat zuhur dengan asar dilakukan dalam waktu satu. Kalau dilakukan waktu zuhur namanya jamak takdim, mengumpulkan 2 sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama, zuhur dan asar dilakukan zuhur, maka itu namanya jamak takdim. Kemudian ya kosor, jamak takdim saja boleh, jamak kemudian kosor juga boleh. Itu keringanan hukum syariat Islam. Nomor berikutnya yaitu nomor 6 sakit. Semua orang berkewajiban melakukan puasa Ramadan. Bagi orang yang berakal sehat, dewasa, yang Islam
Tapi ketika sakit, di sini sakit yang ada hubungannya dengan kesehatan fisik, jangan sakit panu, sakit gudik, itu tidak ada kaitannya dengan kekuatan fisik. Maka bagi orang yang sedang sakit, ketika dipakai untuk berpuasa akan menambah sakitnya menurut dokter yang berpengalaman. Kali ini puasa Ramadannya tidak wajib, boleh ditinggalkan. Besok kalau sudah sehat kembali wajib mengqodhoknya. Nomor 7 yaitu naqsun, kekurangan. Kurang artinya apa? Kurang dari persyaratan. Contoh, sholat itu wajib, akan tetapi ketika punya penyakit gila, maka sholat tersebut hukumnya tidak wajib, karena orang tersebut syaratnya wajib melakukan sholat itu termasuk apa itu? Yaitu akil, termasuk punya akal. Karena di situ sedang gila, maka hukumnya tidak wajib. Itu wallahu alam. Kemudian hadis bait nomor berikutnya, wal qaulu fi dhabtil masaki mukhtalif bihasabil akhwali fi ma qad urif. Untuk mendefinisikan masakat itu seperti apa? Nah, maka di sini ulama berbeda pendapat. Wal qaulu utawi pendapatnya para ulama fi dhabtil masaki ing dalem definisi pelanggerane pira-pira masakat mukhtalifun iku beda-beda. Bihasabil akhwali kelawan milang-milang pira-pira tingkae. Fima ing dalem barang qad urifa kang teman-teman diwerohi apa ma. Yang artinya seperti apa definisi masakat itu? Ulama berbeda pendapat, semua dikembalikan pada keadaan. Semua dikembalikan kepada. Satu contoh, bepergian bisa menghilangkan kewajiban puasa, tapi tidak bisa menghilangkan kewajiban haji. Demikian juga masakatnya sakit, tidak bisa menghilangkan kewajiban sholat, tapi bisa menghilangkan kewajiban Jumatan dan lain sebagainya. Misalkan kok ada orang kok sakit, tetap sholat, tetap wajib sholat. Bahkan selagi orang roh itu masih kandil dengan rogo, itu wajib menunaikan sholat. Wajib, tapi tidak menghilangkan kewajiban Jumatan. Artinya apa? Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat pendek ini bisa bermanfaat. Pesan saya tetap semangat, tapi tidak perlu panik. Berdoa di samping kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi nomor satu yaitu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan santri semuanya sehat, anak-anakku yang kami sayangi semuanya sehat, menjadi anak yang solih, alim, mukhlis, amil, mukhlis, zahid dan wari. Amin Allahumma amin. Barokah ilmunya, barokah rizkinya, dan barokah jodohnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.